sendiri yang tahu apa isi hati kami, Tuhan. Jikalau kurang berkenan dan kami mungkin juga mengabaikannya, Tuhan yang tegur dan ampuni kami. Bicaralah Tuhan di dalam hati kami sedemikian rupa, supaya kami mendengar sama seperti kami bisa mendengar ucapan-ucapan orang lain dengan telinga kami. Kiranya hati kami juga peka untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan, tolong setiap kali kami menyimak menyelidiki firman Tuhan, ada suara yang secara langsung berkata-kata dalam hidup kami untuk kami, supaya kami memperhatikannya, bukan hanya sekedar melaluinya, bukan hanya sekedar menghabiskan waktu bersama untuk membaca firman ataupun merenungkannya, tapi untuk memahami setiap kata-kata di dalam firman Tuhan. Karena ini adalah perkataan Allah sendiri. Engkau menaruh segala hal yang baik di dalam hati kami. Bahkan Alkitab berkata Engkau menaruh kekekalan di dalam hati kami. Hal yang mungkin jarang untuk diperiksa oleh orang lain, oleh banyak orang. Kiranya kami adalah segelintir dari orang-orang yang ingin memahami setiap perkataan-perkataan Tuhan untuk hidup kami melalui hati kami ini. Kami bisa membaca dengan mata kami bisa mendengar dengan telinga kami, tapi kami belum tentu bisa memahami dengan hati kami kehendak Tuhan ini. Tuhan, tolonglah supaya di dalam setiap ibadah-ibadah ataupun ketika kami berada di rumah, di dalam waktu-waktu yang bisa kami beri, kami sediakan, firman Tuhan mengisi hidup kami sedemikian rupa, sebanyak mungkin, supaya hidup kami dapat dibentuk menjadi kesenangan Tuhan, harta yang sesungguhnya yang Tuhan cari. Karena Engkau sudah memiliki harta yang paling indah di sorga, permata-permata, logam-logam mulia tersedia mungkin di sorga, dan bagi Engkau itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau hidup kami dapat dituai sebagai harta lebih mahal bahkan dari logam mulia, itulah yang Engkau ingin cari dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah ibadah ini, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya. Kami ingin setiap ibadah itu selalu ada penghormatan yang kami beri kepada Tuhan. Bukan karena kami biasa melakukannya, karena setiap minggu kami ada, kami bisa terlibat bahkan di dalamnya. Kami tahu bahwa setiap hari ibadah, bukan hanya di hari Minggu saja, itu adalah kesempatan berharga. Kami tidak tahu apakah tahun-tahun ke depan hari-hari kami masih bisa kami lalui dengan cara seperti ini, atau mungkin dengan cara yang sudah lebih berat. Tapi kekuatan Tuhan akan menolong kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan menyimak firman-Mu, mendengarkannya. Tuhan, berikan kami pemahaman, penerangan, supaya setiap firman Tuhan, baik yang kami baca maupun yang terucap lewat mulut hamba-Mu, dapat menjadi pemahaman, pengertian, dan bahkan juga pemantapan iman dalam hidup kami. Kami akan menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hari ini saudara lebih sehat kayaknya ya, sebab nyanyinya banyak jogetnya. Nah, kita tiba pada seri ketiga atau rangkaian ketiga dari perjanjian tentang Sinai ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, sudah dari beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang hukum Allah itu yang kemudian dicoba untuk diterapkan di dalam kehidupan orang Israel, ya.
dari Sinai ke hati, begitulah kira-kira judul beberapa minggu yang lalu. Maka sebenarnya di dalam orientasi ini umat Tuhan itu masih terbentuk sebagai bangsa yang bermentalkan budak. Jadi harus apa-apa disuruh, harus apa-apa diperintahkan. Ya memang hukum itu pertama akan dipahami atau diterima seperti itu. Hanya sebagai kata perintah supaya ada pekerjaan, ada tindakan yang dilakukan. Dan sekiranya itu saudara lambat laun akan membentuk apa yang disebut dengan perilaku atau kebiasaan. Ya. Jadi hal pertama ketika perjanjian Sinai ini dibuat oleh Allah, ya, oleh Allah sendiri yang membuatnya, lalu Musa menerima dan meneruskan itu. Memang orang Israel ini masih bermental budak. Itu nggak bisa disimpangi saudara ya. Mungkin bukan hanya orang Israel, semua manusia juga begitu. Kita juga begitu. Dari tidak tahu apa-apa tentang kebenaran, untuk menjadi tahu tentang kebenaran harus disuruh dulu. Selalu begitu. Orang datang tanpa pengetahuan apa-apa, untuk kemudian bisa punya pengetahuan sebanyak yang dia bisa dapat, ya dia harus disuruh dulu. Anak sekolah disuruh belajar, disuruh bikin PR. Jemaat Tuhan juga yang belum tahu apa-apa, disuruh dulu untuk membaca Alkitab, menambahkannya kemudian ibadah itu dengan perenungan-perenungan gitu ya, atau pembacaan lebih intensif. Harus disuruh dulu. Tapi memang itu umum. Itu yang pertama. Maka kemudian ketika hukum Tuhan ini sekarang datang sebagai satu perintah, maka tahap kedua dari orang itu akan muncul apa yang disebut dengan pergumulan hati, gejolak. Mau dibuat enggak ya? Mau dilakukan enggak ya? Mau dipenuhi enggak ya? Atau nantilah, kalaupun toh kita mau melakukannya, nanti mungkin minggu depan atau bulan depan. Atau memang kita tolak sama sekali, itu pilihan-pilihannya. Jadi mau dilakukan dengan segera, atau mau dilakukan tetapi bertahap, ditunda, atau bahkan sama sekali tidak dilakukan. Nah dalam proses itulah, maka hukum Taurat ini kemudian menjadi cermin. Seberapa besar kesadaran kita akan bentuk kita yang sesungguhnya, itu yang nanti akan mendasari tindakan berikut. Kalau saudara bercermin, lalu mendapati di cermin saudara ada yang kotor di wajahmu. Kan pilihannya satu, membersihkan wajah atau membersihkan cermin. Kira-kira mau dipilih? Bersihin wajah dulu kan. Nanti begitu dibersihin, kok tetap ini, jangan-jangan ada yang salah di cerminnya. Tapi kalau firman Tuhan kan nggak mungkin salah, saudara. Jadi artinya dalam aspek firman sebagai cermin, maka cermin ini akan selalu bersih. Berarti kalau ada yang kotor, maka yang harus dibersihkan adalah diri kita. Itu pun masih ada dua tindakan lagi. Mau dibersihkan sekarang atau dibersihkan nanti. Kan biasa kita, nanti tanggunglah sekalian mandi, sekalian mau pergi gitu. Tahu-tahu hajatannya nggak jadi. Saudara bilang, nanti besok pagi sekalian, nah gitu. Tahu-tahu besok pagi saudara nggak bangun, misalkan gitu. Itu kotoran tetap melekat saudara, makin lama makin sulit dibersihkan. Jadi itu pilihan. Maka ketika kita belajar tentang dari Taurat kemudian kepada anugerah yang sempurna,
Nah, itu kan baru minggu lalu kita pelajari. Maka sebenarnya hukum Allah ini yang menghadirkan cermin bagi kita akan memperlihatkan semua hal yang tidak baik dalam hidup kita. Pertama diperintah, harus, karena memang dengan cara itulah sebuah kesadaran dimulai. Jadi nggak tahu apa-apa, diperintah, ayo bikin ini, ayo bikin itu. Mungkin awal kita kesal, ya tidak masalah kesal. Tapi kalau kesal itu kemudian harus ditindaklanjuti dengan tidak mau melakukannya, atau kita kemudian keluar pergi menjauh dari persekutuan, kan tetap yang rugi kita, saudara. Tetap yang rugi kita. Ya. Jadi hal kedua setelah hukum itu datang dengan sebuah perintah adalah apakah perintah itu saudara jadikan alat koreksi. Kenapa saya diperintah? Jangan-jangan saya malas. Kenapa saya diperintah? Jangan-jangan karena saya teledor. Kenapa saya diperintah? Jangan-jangan karena saya salah mengerjakannya. Dan kalau perintah itu berulang-ulang diucapkan hanya untuk satu hal yang sama, itu berarti keteledoran kita sudah kelewatan. Betul apa betul? Betul apa betul? Salah apa betul? Ya. Karena tiap hari itu lagi, yang disuruh itu lagi. Nggak pernah ada yang lain. Ini berarti masalahnya adalah kesadarannya belum terbangun. Karena harusnya dia tahu bahwa perintah di dalam perintah itu ada koreksi. Ada yang salah sama dia. Oh ya ternyata belum benar yang saya bikin. Makanya diperintah lagi. Diperintah yang sama loh ya. Beda kalau ada perintah yang lain bentuknya, berarti itu artinya penambahan tanggung jawab. Tapi kalau perintahnya sama, gitu. Misalkan kalau bilang, kalau membersihkan lantai, yang lengket-lengket itu harus diangkat juga. Oke, sekali dilakukan. Besok begitu lagi. Kalau ngepel lantai, yang lengket-lengket diangkat juga. Itu diucapkan 365 kali dalam setahun. Coba saudara bayangkan. Tahu artinya apa? Artinya bahwa keteledoran itu kita biarkan berlangsung lama. Kan harusnya kalau kita bangkit kesadarannya, kita akan berkata supaya jangan ada perintah yang sama. Pokoknya saya tahu kalau membersihkan lantai yang lengket-lengket pun harus ikut diangkat. Kan selesai. Betul apa betul? Salah apa betul? Itu contoh saudaranya. Maka dalam firman Tuhan pun sama. Ketika diucapkan dengan perintah jangan ada padamu Allah lain. Tapi ternyata dalam hidup orang Israel kalimat ini disuarakan terus sampai di zaman Raja Zedekia. Berapa tahun itu kira-kira? Dari firman Tuhan itu keluar di Sinai tahun 1400 sebelum Masehi. Sampai di zaman Raja Zedekia tahun 600 sebelum Masehi. Itu berarti kalau sebelum Masehi kan hitungnya mundur. Berarti ada 800 tahun. Hukum yang pertama diucapkan terus oleh Tuhan lewat nabi-nabi Tuhan. Berarti artinya apa? Orang Israel tetap membuat Allah kedua, punya Allah alternatif, punya Allah yang lain. Gak percaya dengan satu Allah, pencipta langit dan bumi. Alasannya pasti banyak kenapa bisa begitu. Mungkin gak sabar menanti jawaban. Mungkin juga maunya sendiri lebih banyak, lebih dulu daripada melakukan maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Akhirnya gak pernah selesai, gak pernah bangkit kesadaran. Besok diucapkan lagi kalimat yang sama. Jangan ada padamu Allah lain. 800 tahun. Ini yang saya bilang adalah data di dalam Alkitab. Dan ternyata kalau kita pelajari saudara dari sesi tentang tema perjanjian ini. Bukan cuma hukum pertama tok yang diucapkan berkali-kali.
Bahkan nyaris 10 hukum dari hukum Taurat yang diberikan di Sinai. Nyaris itu 10-10-nya diulang-ulang sampai tahun itu. Sampai sebelum orang Israel Tuhan buang ke tanah asing. Tuhan buang karena Tuhan marah. Tuhan buang karena Tuhan hukum. 800 tahun. Jadi saudara tahu kita sekarang. Kalau firman Tuhan sudah datang sebagai cermin, tapi itu masih terus berulang-ulang menjadi perhatian kita dan urusan kita, berarti kesadaran kita belum bangun, belum bangkit. Tandanya yang salah kita biarkan, yang kotor-kotor masih kita biarkan. Padahal kan sudah jadi cermin, sudah ada cermin. Reaksi kita belum cepat. Nah maka Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu saya katakan, Allah yang tahu keterbatasan manusia memberikan kemudian kemudahan lewat inisiatif yang disebut dengan anugerah yang sempurna itu. Di dalam anugerah yang sempurna itu ada pengampunan. Jadi kalau salah masih diberi kesempatan. Di dalam anugerah yang sempurna itu ada penerimaan. Kalaupun Tuhan ngomel, masih dirangkul umat Tuhan yang bersalah ini. Ayo coba lagi. Ayo coba lagi. Mungkin sabarnya Tuhan itu lebih sabar dari kita. Saudara, lebih sabar betul. Kalau kita mengucapkan kalimat perintah ini sampai 3-4 kali, pasti lama-lama kita udah muak. Nanti yang ujung-ujungnya ada kata tambahan di belakang perintah itu. Tahu kata tambahnya kira-kira apa? Udah bilang bego lu. Nah itu tuh. Pasti itu. Untung Tuhan gak begitu. Coba kalau Tuhan begitu. Bisa gak ke gereja saudara? Itu tandanya apa? Kita yang memberi perintah aja udah bosan. Tapi saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab firman Allah sampai sekeras itu. Kecuali Allah sendiri sekali pernah berkata, bangsa ini memang tegar tengkuk. Suka membelakangi aku. Itu pernah diucapkan langsung kepada nabi-nabi Tuhan. Tapi kan Tuhan tetap pelihara mereka. Istilahnya cuman mengucapkan itu saja di mulut tapi di hati enggak. Kalau kita yang mengucapkan itu, bisa lain loh saudara. Tiba-tiba kita bisa menjauh. Kita nggak mau lagi berteman dengan orang ini. Kenapa? Orang ini cuma bikin susah. Habis diomongin itu nggak pernah benar-benar. Gitu, nggak pernah jadi-jadi. Itu loh bedanya antara Allah dengan manusia. Tetapi saudara, yang kita syukuri bahwa anugerah yang sempurna telah melahirkan kesempatan-kesempatan termasuk di dalamnya penghiburan. Kalau misalkan umat Tuhan berbuat salah, Tuhan itu datang seperti orang tua kepada anaknya. Aduh pinter, udah mulai bisa ya, ayo coba sekali lagi. Nah, gitu. Maka orang tua kalau mengajar anaknya motivasi seperti itu. Aduh pinter, udah mulai bisa, padahal belum bisa. Cuma untuk bikin semangat. Coba kalau anak saudara-saudara sumpahin, gitu aja gak bisa, anak siapa sih lu? Ah gitu. Aduh saudara, mending kita lupa apa yang bikin anak siapa, yang lahirin siapa. Ya. Tapi Tuhan gak begitu ya. Ya. Ayo kamu bangkitlah. Ayo aku sudah berikan di dalam hatimu kekekalan. Ayo aku sudah berikan di dalam hatimu kehidupan. Itu Amsal 4 ayat 23. Kalau disebut dengan di dalam hatimu ada kekekalan, itu Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuh, banyak sudah ayat-ayat menerangkan bahwa Tuhan itu menghiburkan. Artinya walaupun kita sedang belajar jatuh bangun, Allah tetap motivasi. Itu yang disebut dengan anugerah yang sempurna. Nah kita sudah pelajari itu minggu lalu. Pertanyaannya, kira-kira anugerah yang sempurna dari Tuhan ini sudah mulai menggerakkan tidak kehidupan rohani saudara untuk
mulai berbuat lebih baik, lebih hari, lebih baik. Itu saja. Dari yang dulu mungkin kalau ibadah perlu diingatkan, kalau masih pertama nggak apa-apa. Tapi kalau lama-lama harus diingatkan, sudah. Nanti khawatirnya yang mengingatkan lupa juga. Ya, lupa bukan karena dia lupa ngomong, lupa karena ngisi pulsa, mau ngingetin udah pulsa habis misalkan gitu. Ya, kan ngingetinnya sekarang kan nggak langsung via perkataan toh, kadang mesti via messenger gitu. Oh, tahu-tahu mungkin sinyal lagi jelek, lalu saudara bilang gua nggak diingetin, ya udah gitu, pura-pura lupa. Ini sebenarnya yang bermasalah siapa? Sinyalnya atau sinyal di hati saudara, kan begitu ya. Jadi tidak boleh anak Tuhan itu memperlihatkan perilaku yang sama seperti ketika seorang anak baru belajar mulai tahu sesuatu. Kan waktu pertama diperintah, nggak apa-apa, memang itu tahap pertama diperintah. Tapi lama-lama harus timbul yang namanya inisiatif. Itu tanda orang dewasa itu. Ya, tanda orang dewasa. Makin tinggi inisiatif, dan inisiatif itu sudah mulai bergerak lebih matang dengan rela berkorban, mengabdi. Itu dia cakep tuh. Nah, kok jemaat Tuhan di sini yang hal seperti itu udah ada kesaksian. Gitu ya. Wah, luar biasa. Kalau soal rela berkorban, soal pengabdian, soal bekerja tanpa pamrih, oke punya. Itu udah bagus. Tapi yang luar-luar sana-sana kira-kira bagaimana? Atau nggak usah yang luar sana-sana yang jauh. Kira-kira orang-orang di rumah kita, atau jangan-jangan mereka juga satu gereja dengan kita, punya nggak level yang sama dengan kita sekarang? Nah, disitulah saudara harus menjadi saksi bagi orang lain. Alkitab berkata, engkau yang kuat harus dapat menopang yang lemah, supaya akhirnya semua sama-sama menjadi kuat. Jangan terbalik. Yang kuat akhirnya malah jadi lemah. Seperti ada satu contoh cerita gitu. Pernah terbit di satu halaman koran. Waktu itu belum marak dunia medsos. Jadi baru diberitakan lewat satu tabloid. Lewat satu foto saja, lalu ada kolom komentar sedikit begitu. Ceritanya begini, saudara. Ada seseorang yang sudah berdiri naik ke atas salah satu tiang jembatan. Sudah mau melompat untuk bunuh diri. Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang kemudian berteriak-teriak, "Jangan, tunggu saya. Jangan dulu melompat. Tunggu saya." Ini yang mau melompat ini jadi ragu-ragu. Antara mau ngelompat atau nunggu dia. Tapi dalam cerita itu saudara, dia lebih memilih untuk menunggu orang ini. Nah, sebenarnya dalam ilmu bunuh diri ya, kalau ada orang mau bunuh diri ditunda, itu berarti sebenarnya belum niat bunuh diri. Ya, itu tandanya dia masih cari perhatian. Gitu. Ya, sudah. Aturannya ya, rumusnya nih aturannya, orang ini pasti akan batal bunuh diri, lebih besar peluangnya. Sudah mendekatlah orang ini. Di foto itu kemudian ada sekian adegan gitu ya, mungkin sekian menit lah itu. Terjadi seperti perbincangan. Di foto terakhir yang mengejutkan, dua-dua terjun ke bawah. Orang kaget, loh kok bisa begini? Nah, ini tandanya orang yang kuat gitu kan. Kayaknya mau nolong, tapi ternyata dia bukan nolong, dia nyari teman untuk bunuh diri. Yang satu tadinya mau batal bunuh diri, dipikir ada orang yang bisa mengambil perhatian, ternyata enggak. Nah, ini tandanya keanehan. Jangan sampai saudara yang kuat rohani, harusnya bisa membuat pengaruh baik di lingkungan kita, di lingkungan ini. Tahu-tahu masih dari saudara juga ngomong joroknya,
masih dari saudara juga nanti kelakuan gak baiknya. Ini berarti yang salah di mana? Apa gereja ini perlu kita dekorasi dengan lebih buruk dari ini? Gitu. Ya, supaya saudara juga akhirnya lihat, aduh gereja ternyata buruk, seburuk hidup saya, misalkan begini. Kan gak juga kan saudaranya. Jadi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dari kekristenan itu adalah meningkatkan dari satu operasional istilahnya, perintah harus begini, harus begini. Maka kemudian hari lambat laun bangkit inisiatif. Saudara yang memerintah hatimu sendiri. Pikiranmu yang memerintah hidupmu sendiri. Jangan sampai orang lain yang memerintah. Engkau yang harus ambil alih untuk menentukan apa yang saudara buat untuk Tuhan. Harus seperti itu. Barulah kasih karunia atau anugerah yang sempurna bisa saudara syukuri dengan kalimat puji Tuhan karena Tuhan baik. Maka sampai hari ini saya bukan berdiri sebagai orang hukuman. Saya berdiri sebagai orang yang dapat menceritakan kebaikan Tuhan. Nah itu harusnya seperti itu. Diresponi anugerah yang sempurna itu. Nah sekarang, saya mau ke sini. Kalau memang hidup kita dan seharusnya ya, sebaiknya hidup kita sudah mulai membangkitkan inisiatif atau kebiasaan-kebiasaan yang semakin baik untuk Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan lebih penuh, saya sebutkan begitu, yaitu dengan memberikan rohnya untuk menghadirkan dalam hidup saudara keajaiban-keajaiban. Ini bagian ketiga, ya. Jadi kalau di bagian kedua firman Tuhan sudah dihadirkan sebagai cermin, tahu kita ada yang salah dan muncul kesadaran kita ingin perbaiki yang salah, kita kubur yang salah, lalu kita ganti dengan perilaku benar, maka sebanyak apapun kebenaran yang saudara buat, ketika saudara tahu ada firman yang mengajarkannya, maka Allah akan memberikan satu miliknya atau kelengkapannya yang gak akan didapat oleh banyak orang, yaitu rohnya. Mari kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4. Roma 8 ayat 1 sampai ayat 4. Firman Tuhan tertulis begini. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini kalimat kalau dibaca cuma sekali bikin bingung. Ya, tapi nanti kita akan jelaskan. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, variabel terakhir yang saya mau garis bawahi, bahwa Allah telah memberikan roh yang memerdekakan. Itu ayat 2. Ya. Allah telah memberikan kepada umatnya tadi yang sudah mulai tumbuh inisiatifnya tadi loh. Ya. Yang sudah mulai tumbuh kesadarannya tadi. Diberikan roh yang akan memerdekakan, dan roh inilah di ayat 4 yang akan memungkinkan kita untuk dapat melakukan kehendak Allah. Dengan cara apa? Menuruti firman-Nya.
Karena di dalam firman Tuhan ada kehendak Allah ya. Jadi supaya saudara tahu sebenarnya apa sih yang kita baca di dalam Alkitab? Kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah itu adalah kekuatan untuk mendatangkan sesuatu, juga kekuatan untuk dapat menerima sesuatu. Jadi di dalam kehendak Allah ada yang bisa dia beri, ada yang bisa dia dapat. Yang dia dapat berarti itu dari pemberian saudara. Betul? Itu kehendak Allah. Jadi kalau Allah terima sesuatu berarti itu karena ada yang kirim kan? Ada yang kasih. Siapa yang kasih? Umatnya. Kan Allah gak punya orang lain selain umatnya. Tapi kalau kemudian dalam kehendaknya Allah memberi, apa yang diberi? Ya tadi anugerah yang sempurna. Berarti saudara yang terima. Nah itu loh, cuman itu istilah kehendak Tuhan. Jadi dalam Alkitab hanya ada apa? Kehendak Tuhan. Dalam kehendak Tuhan ada apa? Ada kekuatan untuk memberi dan untuk menerima. Memberi dan menerima apa? Ya sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang kekal. Tapi periode ketika Allah yang memberi, saudara terima. Apa yang dia beri? Pengampunan, saudara terima pengampunan. Ya, kesejahteraan, saudara terima kesejahteraan. Tapi kehendak Tuhan juga gak sepihak. Ada bagian yang juga Allah harus terima dong. Maka gantian. Kalau Allah yang terima, berarti pemberian itu harus datang dari saudara. Pemberiannya apa? Ya tadi, keinginan, kerinduan, kecintaan, totalitas, kesetiaan. Cuman itu, sesederhana itu, tapi kadang kita gak memahaminya. Kan di dalam Alkitab cuman itu. Jangan ada padamu Allah lain. Maksudnya apa? Apa kira-kira yang Allah akan beri, yang saudara terima? Kalau tidak, kalau saudara jadikan Allah pencipta satu-satunya, Allah satu-satunya, berarti kan kehidupan yang Tuhan punya, apalagi kebahagiaan atau keramaian, itu terjemahan bahasa Indonesia yang paling yang paling mendekati dari kata glorification. Kalau dikatakan kemuliaan, ya mencakup keramaian atau kemeriahan di dalam sorga Tuhan kasih sama saudara. Sehingga kalaupun saudara lagi ditinggal orang, sepi hatimu, tetap engkau merasakan seperti engkau itu punya banyak teman, ada ketenangan. Itu yang disebut dengan glorification. Jadi saudara mendapatkan suasana yang berbeda walaupun mungkin lagi sedih. Nah itu berarti Tuhan kasih saudara yang terima. Maka dalam kehendak Tuhan ada juga dong sekarang gantian. Tuhan terima saudara yang kasih. Apa yang saudara mau bisa kasih? Bukan hartamu. Tuhan sudah punya yang banyak di sorga. Yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin terima dari saudara itu tadi komitmen. Kira-kira berapa kuat saudara mau ikut Tuhan? Sudah pernah menghitung begitu? Di rumah udah pernah? Berapa lama ya saya mau ikut Tuhan? Berapa lama saya mau menjadi bagian dari jemaat Tuhan di GPD Lusufan misalkan? Berapa lama ya saya mau bergereja? Pernah buat begitu enggak? Belum. Jadi kalau begitu, saudara mau bikin sekarang, oh Tuhan saya mau ikut Tuhan sampai usia 80 aja deh. Gitu. Terus setelah itu, sisanya saudara mau jalani hidup untuk siapa? Ya. Atau saudara bilang, nanti di rumah saya hitung-hitung dulu, kayaknya 90 tahun aja cukup deh. Itu harusnya gak perlu disiapkan pun. Dari sekarang saudara harus tahu bahwa sebaiknya yang saudara beri kepada Tuhan itu seumur
hidup. Kan begitu. Haleluya. Kalau sudah seimbang begitu udah bagus kan. Maka roh itulah yang sebenarnya tanpa engkau sadari, tanpa engkau rasa mungkin, yang sudah ada di dalam diri kita mengerjakan hubungan timbal balik ini. Kapan engkau menerima dari sisi Allah kehendak Tuhan yang memberikan sesuatu kepada kita? Kapan kemudian gantian kita yang memberikan sesuatu kepada Allah sebagai wujud melakukan kehendak Tuhan? Ingat, kehendak Tuhan cuma 2 itu. Ya, isinya adalah kekuatan untuk memberi dan menerima, baik dari pihak Allah maupun juga kepada saudara. Jadi kalau di dalam Alkitab tadi saya katakan isinya hanyalah kehendak Allah, ini kehendak Allah semua. Gitu. Maka kehendak Allah lah artinya dalam firman Tuhan hanya akan ada 2 hal saja. Apa yang Tuhan janjikan saudara akan terima, tapi apa yang juga Tuhan harapkan saudara berikan. Cuman itu. Sisanya yang lain-lain itu semua adalah cerita tentang kesaksian iman. Tuh kalau saudara mau tahu, Alkitab setebel ini tuh kesaksian iman. Tapi intinya 2 itu saja. Kehendak Allah untuk menerima dan untuk memberikan. Pada Allah, Dia juga bisa memberi kepada saudara apa yang saudara mau. Pada saudara juga harus ada kekuatan untuk memberi apa yang Tuhan sedang cari. Nah, di dalam porsi itulah kadang saudara hidup kita ini suka diganggu. Diganggu sama pikiran dan hati kita sendiri. Diganggunya seperti apa? Nanti aja. Nanti aja. Kau masih muda, umur masih banyak. Udah tunggu aja. Tunggu nanti ketika sudah mulai jalan tertatih-tatih misalkan gitu. Nanti kasih aja dulu kepada Tuhan kalau sudah hidupmu misalkan sudah tersisa sekian lama. Kalau masih muda senang-senangin aja dulu. Nah itu godaan yang paling umum. Tapi ada godaan yang mungkin lebih yang lebih spesifik adalah godaan yang sana aja nggak setia, yang sana aja yang satu teman saya aja nggak sungguh-sungguh, dia hidupnya hoki-hoki aja. Saya ikut Tuhan, hidupnya boro-boro hoki. Kira-kira apa ya? Lawan hoki apa sih saudara? Ya saya nggak mau ngomong deh, saudara yang tahu kan itu ya. Lalu kemudian kita berkata, kalau gitu nanti saya lihat kira-kira Tuhan bisa bikin apa. Kalau seandainya ternyata hidup dia jauh lebih baik, jangan-jangan saya ikut Tuhan ini hanya buang-buang waktu, saya sudah berdoa, sudah rajin ke gereja, bahkan terlibat ya gitu-gitu aja. Saudara ikut Kristen kan bukan seperti sedang menunggu lotre kan. Tahu menunggu lotre? Artinya sedang dapat arisannya atau dapat nomor undiannya. Jangan sampai saudara punya pikiran ikut Tuhan, gereja hanya seperti itu. Saya selalu katakan saudara ikut Tuhan hanya untuk membangun persekutuan. Saudara mau dijawab atau tidak dijawab, itu perkara lain. Tapi orang yang sadar tadi, orang yang sudah terbangun kesadaran inisiatifnya, yang dia pentingkan adalah pokoknya saya bisa memberikan apa yang Tuhan mau. Selesai. Toh sampai hari ini saya juga masih bisa menikmati hidup, saya anggap itulah yang juga Tuhan berikan kepada saya. Ya, betul. Itu yang Tuhan beri kepada saya. Cuman kadang kita kurang mensyukuri aja. Cuman itu lemahnya. Kadang kita kurang mensyukuri karena kita sudah membandingkan dengan orang lain. Orang lain berkatnya itu kayak melesat. Saya berkat Tuhan kayak naik tangga itu. Capek betul naiknya. Itu persoalan itu jangan dibawa-bawa ke dalam imanmu saudara. Jangan dibawa-bawa. Karena Allah mempunyai pengamatan yang lebih jeli
dari hati kita sendiri. Ada orang begitu dikasih berkat dikit aja, ngomongnya itu udah lebih fasih dari wartawan. Diceritain kemana-mana. Tuhan bilang ini bahaya sombong nih. Maka Tuhan tahu hati kita supaya jangan sombong, berkatnya dibikin dulu bertahap, bukan seret. Jadi jangan saudara salah paham. Wah ini kata Pak Gem ini berkatnya seret. Enggak ada berkat seret di dalam Alkitab. Yang ada berkat bertahap. Cuman karena tahapannya saudara nggak sabar, jadilah seret. Kadang nih kita nih suka bikin bahasa seenaknya kita sendiri sih, gitu. Makanya iman jadi lemah, gitu. Ada yang dikasih berkat bertahap, kenapa? Karena kalau dikasih langsung, sombong dia. Kan kita nggak tahu. Allah lebih tahu hati kita. Maka yang begitu-begitu jangan dibawa-bawa dalam imanmu, setuju? Ya. Jadi orang lain mau berkembang lebih cepat, biarin. Yang penting saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Apa itu? Memberi kepada Tuhan apa yang harus dia terima. Apa itu? Hidup saya, hati saya. Jangan dibawa-bawa itu ya. Setuju? Ya, begitu. Supaya aman hati kita. Kalau nggak stres, saudara. Stres tiap hari mikir, begitu saudara buka HP, ya ampun orderannya banyak, gue belum, nah, stres lagi. Jadi saudara bilang, ya Tuhan gak adil, jadi salah lagi. Kan pikiran kita ini kadang lebih dulu daripada pikiran Tuhan. Santai kan, cuman seperti itu aja. Sebenarnya triknya hanya itu saja. Nah gangguan-gangguan inilah yang di dalam bahasa kitab Roma ayat 3 itu diucapkan dengan kalimat-kalimat yang agak jelimet tadi. Coba kita lihat ya. Maka ini saya sedang berusaha menjelaskannya kepada saudara. Di ayat 3, Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, stop di situ. Yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging. Hukum Taurat itu kan Allah sendiri tuh. Sebenarnya bisa nggak sih hukum Taurat ini gagal? Karena ini kan firman Allah. Taurat itu sama dengan firman Allah. Dan Taurat itu sama dengan Allah sendiri. Karena tadi di dalamnya ada kehendak Allah. Kan nggak mungkin ada kata gagal. Sebab Allah tidak mungkin gagal. Dia adalah penguasa satu-satunya pencipta alam semesta. Tidak ada kegagalan padanya. Di Roma pasal 7 dituliskan bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Itu jelas. Tapi kenapa di sini dikatakan hukum Taurat bisa tidak dibuat tidak berdaya? Sebenarnya yang membuat tidak berdaya itu tadi kalimat yang selanjutnya. Coba baca lagi. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Nah, jadi yang membuat hukum Taurat atau firman Tuhan ini seolah terasa gak ada kekuatannya, itu karena daging kita. Alasan-alasan yang dibangun. Nanti Tuhan, saya kayaknya belum penting-penting banget untuk sungguh-sungguh. Kenapa? Ya karena tetangga saya gak sungguh-sungguh aja hidupnya baik. Gitu. Doanya dia bolong-bolong, gemuk-gemuk aja orangnya. Gitu. Saya doa tiap hari kenapa nambah kurus misalkan gitu. Stres lagi. Saudara nyalain Tuhan, kan saya sudah bilang jangan bawa-bawa yang begini di dalam imanmu. Gitu. Gitu. Jadi masalah gemuk dan kurus itu bukan masalah berkat Tuhan. Itu masalah apa yang saudara makan aja. Gitu. Betul tidak? Ya gitu. Jadi kalau mau kurus tergantung makanan mau diapain. Ya. Saya pernah dinasehati sama satu orang. Anak kecil yang nasehatin saya. Ya. Satu kali kita makan di restoran Padang. Kan semua disediain tuh. Terus saya bilang, waduh banyak makanan ini. Kalau mau dihabiskan semua ini,
Bisa kayak gimana ini perut? Ini anak ini bilang, Om, kalau mau kurus katanya, Om, ini makanan diliatin aja, Om. Saya bilang ini pinter juga nih anak ini. Antara pinter atau pelit saya nggak tahu nih. Kan dia yang bawa saya makan soalnya. Cuman gara-gara itu saya jadi punya ilmu gitu ya. Kalau saudara mau kurus, makanan banyak apapun, liatin aja. Nanti kita coba ya. Nah, jadi jangan dibawa-bawa gitu di dalam imanmu saudara. Nanti bisa salah kita nanti menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Tapi itulah yang terjadi. Roma 8 berkata ayat 3. Firman yang sebetulnya tidak mempunyai kelemahan apa-apa. Dibuat lemah oleh karena keengganan kita. Nah ini artinya ada yang perlu diselesaikan tidak? Ada yang harus diselesaikan. Tapi bukan firman yang diganti. Sebab firman Tuhan itu Allah sendiri, kekal adanya. Berarti kalau ingin menyelesaikan masalah, yang harus diganti adalah tanggapan kita, daging kita yang harus diubah. Nah, prosesnya, mari kita lihat. Jadi membaca ayat ini mesti pelan-pelan. Terus kita lihat, masih di ayat yang ketiga ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Jadi Allah yang mengambil alih sekarang kelemahan kita. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ini artinya Tuhan membuat kemudian satu pilihan lain. Kelemahan manusia yang membuat hukum Tuhan itu menjadi impoten tadi. Yang gak berdaya. Sekarang Tuhan yang gantikan dengan cara yang jauh terlihat seperti lebih lemah dari manusia. Supaya manusia tahu kelemahan ini sebenarnya bukan jadi hambatan. Yesus datang dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ini bahasa ini artinya Yesus itu datang dengan kelemahan yang mungkin sebenarnya lebih lemah dari kita. Satu sisi memang dia adalah Allah. Tapi di dalam diri sebagai manusia ada kelemahan-kelemahan yang juga harus dia tanggung sebagai manusia. Capek. Ya, tapi dia nggak mau ngomong sama murid-murid kalau dia capek. Dia bisa sedih, bisa nangis. Tapi dia nggak mau ngomong sama murid-murid kalau dia bisa nangis. Dia berdoa pernah nangis. Tapi murid-muridnya nggak tahu. Murid-murid pikir, wah Yesus orang hebat ini. Gak mungkin dia nangis. Nangis. Sedih juga ketika salah satu dari murid-muridnya menyangkal. Apalagi ada yang menjual. Tapi dia tidak mau murid-murid tahu. Sebab kalau sampai mereka tahu Yesus punya kelemahan, nanti itu alasan akan menjadi konfirmasi namanya. Tuh kan gue bilang, gue gak bisa, gue banyak kelemahan. Gitu. Itulah manusia. Makanya Yesus mengatasi kelemahannya itu dengan menyembunyikan semua kelemahannya. Itu Alkitab yang bilang. Dia dipukul, dia tahan pukulan itu. Sudah. Alkitab berkata, gak ada kemudian dia meraung-raung. Kita dipukul dikit, dipukul perkataan, misalkan bukan dipukul pakai rotan, dipukul dengan perkataan. Meraungnya itu sampai ke pancoran, Saudara. Gila ya, si itu ngomongin gue, itu baru dipukul perkataan tuh. Ya. Coba ya, Yesus diam aja. Makanya dari sini kita tahu sekarang bahwa kelemahan kita ini tidak boleh dijadikan alasan seolah kita memang gak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan yang super sekali. Karena saya dengan Tuhan itu beda. Allah berkuasa. Allah berkuasa, kita gak punya kuasa.
Memang saudara, kita ini tidak punya kuasa apa-apa. Tapi paling tidak jangan jadikan kelemahan kita itu seolah alasan untuk tidak melakukan kehendak Allah. Makanya Yesus merintis sebuah harapan baru. Makanya ketika Paulus berkata, aku minta sampai 3 kali berdoa, Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tuhan bilang apa? Siap bos, gue cabut nih. Soalnya kan lu orang gue. Gitu. Apa-apa saya butuh kamu nih. Kamu adalah pemberita Injil yang paling militan, gak takut mati. Tuhan perlu Paulus dong. Tapi Tuhan gak cabut juga duri dalam dagingnya. Tuhan bilang udah cukup kasih karuniaku. Artinya udah banyak kebaikan kau terima. Tapi yang satu ini biarin aja ada di dalam daging. Marah gak kira-kira saudara? Marah gak kira-kira Paulus? Marah. Bisa saja dia marah. Tapi dia harus tahankan itu. Bahwa ini cara untuk dapat memurnikan motivasinya. Apa yang dia cari sebenarnya dengan mengikut Tuhan? Hanya penghargaan dari Tuhan? Ataukah memang ini pengorbanannya? Jadi dengan catatan ini, anaknya yang tunggal itu datang dengan kondisi yang seperti manusia, serupa dengan daging, maksudnya itu menunjukkan kelemahannya itu sama dengan kita. Dikuasai dosa karena dosa, menunjukkan bahwa keterbatasannya itu juga sama seperti kita. Hanya bedanya Yesus tidak pernah berbuat dosa, tapi dia bisa dikuasai dosa. Artinya dia bisa dikuasai dosa adalah bahwa dia bisa dihambat, saudara. Bisa dihambat. Ada keinginannya yang mungkin bisa menghambatnya. Tapi dia selalu berusaha mengalahkannya. Maka ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, saudara ingat kalimat terakhir apa yang dia buat, yang dia ucapkan. Kalau boleh, lalukan cawan ini. Tetapi kehendakmu lah yang jadi. Kalau boleh itu menunjukkan kelemahannya. Dia sadar itu. Bahwa penderitaan yang akan ditanggung itu berat sekali. Maka dia tawar kalau boleh. Tapi kalau seandainya Allah menghendaki dia harus terima. Ya dia harus belajar menerimanya. Makanya dia tutup dengan kalimat kehendakmu yang jadi. Ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Kelemahan kita jangan dijadikan alasan seolah kita gak bisa melakukan firman Tuhan. Maka pada dasarnya firman Tuhan ini bisa saja dianggap tidak punya kemampuan bukan karena kesalahan dari dalil-dalilnya atau kata-kata atau kalimat-kalimatnya. Tapi karena kesalahan dari hati kita sendiri. Kesalahan dari hati kita sendiri. Tapi ingat kemarin minggu lalu Allah sudah memberikan anugerah yang sempurna. Itu paling tidak pemantiknya. Tahu istilah pemantik? Yang memicu. Kalau seperti menyalakan api itu korek, dipantik cek. Nah, gitu. Atau pakai apa gitu kan? Dipantik. Itu pemantiknya. Apa pemantiknya? Oh, Tuhan mengampuni saya. Oh, Tuhan masih bisa berikan kepada saya kekuatan. Kalau saya lemah, saya tinggal berdoa. Tuhan akan membangkitkan lagi semangat untuk saya mulai menjalani kehidupan yang berat. Itu pemantiknya. Maka dengan pemantik itu saudara, mari kita baca terus ayat yang keempat. Ayat 4-nya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak menurut daging tetapi menurut roh. Di dalam hukum Taurat ada tuntutan. Ada tuntutan. Tapi tuntutan ini tadi yang seolah jadi mati, melempem karena kita yang membangun alasan kelemahan. Nah, tuntutan dari hukum Taurat sebenarnya itu yang akan mendatangkan apa yang disebut dengan kehidupan. Karena tuntutannya satu, mahkotailah yang benar dan setia, tetapi hukumlah yang tidak benar dan murtad. Itu tuntutan Taurat.
Saya ulangi saudaranya, di dalam tuntutan Taurat itu cuma ada satu kalimat. Mahkotailah yang benar dan yang setia, tapi hukumlah yang salah dan murtad. Tuntutan itu harusnya saudara sudah nyampe ke kita pada waktu kita manusia ini menganggap gak mampu. Membangun alasan tadi itu, kita bilang aduh sulit ya melakukan kehendak Tuhan ini. Dia Tuhan tahulah, memang saya penuh kelemahan. Saya gak bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu harusnya tuntutannya udah nyampe itu. Tapi dalam hal apa? Tuntutan apa? Hukum yang tidak benar dan murtad. Harusnya udah nyampe. Tapi karena Allah ingin berbuat adil, harus dipahami dulu bahwa tuntutannya ada dua. Maka orang percaya diberi kemampuan dulu untuk melakukannya. Baru nanti kalau memang tetap mau milih yang tidak baik, berarti itu sudah adil. Bukan Tuhan yang mengkondisikan, memang kita yang mau pilih hal yang gak baik. Jelas nih penjelasan saya. Jadi hukum Tuhan, tuntutan hukum Taurat sebenarnya udah nyampe ke kita pada saat kita yang membuat alasan tadi itu loh. Aduh Tuhan ternyata beratnya, mengikut Tuhan itu beratnya. Gak bisa saya tanggung. Seandainya apa itu, misalkan Alkitab berkata bahwa kalau kita dicaci maki kita memberkati. Ayo jujur sama saya saudara, itu gampang atau berat? Ketika saudara dicaci maki, saudara memberkati. Terima kasih ya sudah mencaci maki saya. Tapi itu hukum itu bunyi begitu. Lalu saudara bilang, aduh berat banget. Sekali masih oke lah, 2 kali Pak, di mana harga diri saya? Gitu. Tuh, memang begitu. Makanya Alkitab bilang benar. Hukum Taurat itu dibuat impoten karena memang kita yang lemah. Harusnya dalam kondisi itu tuntutan hukum Taurat udah terjadi tuh. Apa? Hukum aja orang ini. Capek-capek amat Tuhan. Hukum aja orang ini. Karena orang ini sudah memang nyata-nyata gak mau melakukan hukum Tuhan. Tapi lagi sekali karena Allah ingin bertindak adil. Dia kasih tahu dulu bahwa tuntutan hukum Taurat itu tetap ada positifnya. Mahkotailah yang benar dan setia. Itu tetap juga harus ada. Jadi dengan begitu terbuka harapan. Oh ada tuh tuntutan yang positifnya. Jadi jangan saudara pikir hukum Tuhan, firman Tuhan ini hanya menuntut kita masuk neraka ya. Kalau sampai gak benar, masuk neraka kalau ngomong salah, masuk neraka kalau nipu-nipu. Jadi orang Kristen itu akhirnya takut saudara. Kenapa? Karena neraka kebanyakan diomongin. Padahal selain itu ada juga sorga bagi orang-orang yang mencintai Tuhan. Kalau saya tanya sekarang sama saudara, saudara yang duduk di sini, sudah sekian lama beribadah kepada Tuhan, sudah yakin masuk surga belum? Nah, jawaban saudara yakin tuh hatinya kayak gak yakin. Yakin, ya kayak gitu. Alkitab berkata, kalau engkau berani berkata ya kepada Yesus itu sebagai penebus dosa dan penyelamat jiwa, maka harusnya engkau akan berlanjut dengan berkata, ya Tuhan untuk melakukan kehendak. Cuman itu aja. Maka setiap kali engkau berkata ya, maka itu berarti ada peluang, ada kemungkinan engkau melakukan kehendak Tuhan. Dulu ada loh lagu gereja kita, lagu lama itu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Cuman gitu lagunya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuh, lagunya cuman segitu. Tapi itu gak bisa bikin orang Kristen itu nempel. Sekarang saudara mau tahu, banyak anak Tuhan gak lagi ya. Begitu lihat firman Tuhan kalau dulu, bikin ini, ya.
Jangan begini, ya. Artinya setuju. Bikin begini, ya. Sekarang, bikin begini, ya ampun. Gitu. Ada ampunnya. Saudara ini mau gimana kalau begini caranya? Mulailah kita berani untuk berkata, gitu. Jangan ada padamu Allah lain. Ya. Gitu. Apalagi, jangan mencuri. Ya. Jangan berdusta. Ya ampun. Yang lain ya, tapi yang poin-poin tertentu yang nyenengin, yang gak enak buat saudara, ada ampunnya. Ini ampun-ampun yang begini saudara, yang nanti melemahkan keinginan kita untuk melakukan kehendak Allah. Tapi karena Yesus tahu kelemahan kita, Dialah yang menggantikan posisi kita. Dan Yesus tidak pernah menyebutkan kelemahannya. Gak pernah. Murid-murid gak pernah tahu aja bahwa Yesus punya banyak penderitaan dan pergumulan. Tapi mengapa Yesus tampil sebagai orang yang harus selalu kuat dan tersedia. Supaya murid-muridnya pun harus selalu siap. Kalau cuman mau diajak cengeng kelemahan ini saudara. Percayalah kita semua ini maunya diperhatikan. Gitu. Kita ini orangnya baperan. Ya. Tapi ikut kehendak Tuhan jangan. Harus ada motivasi. Dan itu kemudian Tuhan gantikan peran itu. Kan Yesus masalahnya cuman ada di bumi ini untuk 34 tahun saja. Dia melayani sebagai Mesias pun Alkitab berkata hanya 3,5 tahun saja. Tetapi saudara, pekerjaan ini tidak boleh berhenti ketika Yesus naik ke sorga. Maka ada yang kemudian meneruskan pekerjaan itu tanpa saudara bisa lihat. Tapi harusnya terasa. Siapa yang melakukannya? Yaitulah Roh Tuhan. Makanya ayat 4. Kita baca ulang ya, ayat 4 masih di Roma pasal 8. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Maksudnya menurut kehendak roh. Sama itu artinya menurut kehendak Allah. Sama artinya yang mau selalu berjuang untuk mau melakukan firman Tuhan. Sama itu. Hanya peran-peran mereka saja yang harus digantikan. Karena Yesus tidak bisa lama-lama di bumi. Dia hanya punya waktu melayani di bumi hanya 3,5 tahun dari 34 tahun masa hidupnya. Tapi yang paling lama, yang lebih lama mengambil peran untuk dapat memberi keteladanan dan kekuatan, itu Roh Kudus. Maka orang-orang yang selalu intim dengan Roh Kudus punya peluang untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Punya peluang untuk itu. Maka saya selalu sarankan kepada jemaat Tuhan, berdoalah sampai engkau merasakan hadirat Tuhan dan bahkan kekuatan rohnya bekerja atas hidupmu. Ini masalah bukan soal supaya saya bisa dihitung berapa kali saya bahasa roh. Bukan itu. Ini kalau Tuhan tolong dalam 1 tahun ke depan saya sedang mengerjakan satu tulisan akademik tentang bagaimana mengukur, membuat alat ukur tentang orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dengan impact-nya. Karena paling kadang-kadang gereja kita, gereja Pantekosta suka dibully, saudara. Gereja yang terlalu ngeroh. Dikit-dikit kalau ada masalah, gitu, datang ke gembala tumpang tangan, sampai bahasa roh, oh selesai masalahnya. Jadi gereja ngeroh. Makanya kalau mau mendapatkan jalan keluar ke gereja Pantekosta aja. Sampai kamu bahasa roh. Gimana cara bahasa rohnya? Udah dengerin baik-baik orang yang lagi bahasa roh. Ntar di rumah kamu tiruin. Tuh jadi celaka gini. Jadi gak keru-keruan. Ya. Tapi saudara, kiranya saudara tahu bahwa bahasa itu datang dari Allah sendiri. Kalau engkau sudah memuji Tuhan dengan mulutmu, dengan hatimu, lama-lama Tuhan akan gantikan bahasamu dengan bahasa Tuhan. Itu aja. Gampangnya. Jadi jangan dimulai dulu dengan bahasa kita.
Walaupun kita bisa, namanya manusia, apa sih yang bisa kita tiru, saudara? Betul nggak? Manusia ini kan pinter banget kan. Apa aja bisa ditiru, saudara. Manusia aja bisa ditiru sekarang. Jangankan cuman benda mati, manusia bisa ditiru. Tetapi hati-hati kalau peniruan-peniruan ini bisa membuat saudara kehilangan hadirat Tuhan. Jangan ditiru. Jadi kalau berdoa, mulailah dengan bahasa saudara dulu memuji Tuhan. Nanti ada satu stadium tertentu yang tiba-tiba engkau akan rasa hadirat Tuhan. Disitulah Allah bisa berikan bahasanya untuk menggantikan bahasa-bahasa saudara. Itu yang disebut dengan bahasa roh. Yang datang hanya oleh kehendak roh. Jadi jangan dibalik. Kalau bahasa roh biar datang karena kehendak roh. Kalau kita cuman punya bahasa kita. Mau bahasa okem kayak terserah lah, saudara. Silakan aja. Pujilah Tuhan dengan bahasamu, itu kehendakmu. Jangan dibalik, saya pengen loh bahasa roh. Lalu saudara kemudian tergoda untuk menggunakannya sebelum hadirat Tuhan ada. Ini yang bisa salah kaprah. Ya, nanti kita perdalam lagi tentang itu. Ya, kalau saudara ingin. Ya. Saudara bingung gimana sih berdoa sampai penuh Roh Kudus? Jawabannya gampang. Apa yang saudara doakan dan sikapmu berdoa itu akan menentukan. Gitu aja. Jadi kalau saudara berdoa itu konsentrasinya kayak apa namanya ya? Kayak saklar, kayak lampu kelap-kelip gitu. Di saudara berdoa, tahu-tahu berdoa lagi, nanti kiri kanan berdoa haleluya, sudah haleluya, begitu turun itu yang nggak akan dapat, saudara, nggak akan dapat, percaya gitu. Itu berdoanya sama kayak apa itu ya, kayak orang napas begitu kan, tetap nggak akan terima apa-apa. Harus stabil, itu yang disebut dengan konsisten. Pakai itu walaupun capek, iya. Makanya saudara, jangan saudara pikir beribadah itu gak capek. Capek. Nyanyi juga capek. Apalagi kalau WL bilang masih kuat berdiri, itu tandanya sebenarnya udah capek itu. Tapi supaya ada teman aja, ada teman kita berdiri. Saya sih kalau berdiri saudara, kuat betul. Tapi saya juga kadang-kadang mesti lihat waktu. Ada yang waktu di Manado, itu dari awal nyanyi sampai terakhir, itu berdiri terus. Begitu lagu penyembahan saya duduk. Kenapa? Kan nanti saya berdiri lagi di mimbar. Sementara ketika saya berdiri, jemaat kan duduk. Apa emang saya minta selama saya khotbah, jemaat juga berdiri? Bubar saudara ibadah itu. Kan pasti nggak mau. Maka saya duduk, saya duduk. Jadi pendeta-pendeta yang lain cuma tahu mungkin maklum ya. Oh ya, ini pembicara mau berdiri lagi 1 jam. Di mana begitu? Ini orang-orang Manado rupanya kalau nyanyi suka berdiri. Baca Alkitab aja berdiri. Tuh hebat. Saya baru buka ayat. Mari kita buka kitab Injil Matius. Baru bilang begitu udah berdiri mereka. Saya bilang, wih hebat nih, orang Manado ini suka berdiri. Jangan-jangan memang lama-lama mereka gak perlu kursi di gereja. Gitu ya. Semangatnya itu saudara. Tapi itu menunjukkan ada yang mereka mau lakukan untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan. Hari ini Allah sudah memprakarsai kelemahan-kelemahan itu dengan Yesus. Dan itu sudah kita jalani lewat Paskahnya. Tapi sekarang setelah Paskah, Allah sudah memberikan kepada kita satu penolong yang lain, yang jauh lebih yang tersedia jauh lebih panjang daripada masa pelayanan Yesus, yaitu Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, satu caranya supaya kita bisa berhasil melakukan kehendak Allah, jangan membangun alasan apapun dengan kelemahanmu. Ibadah itu capek, iya. Gak ada yang gak capek kok, percayalah saudara. Karena menganggur juga capek, melamun juga capek, duduk lama-lama di toilet juga capek. Gak percaya? Coba ya, capek.
nganggur capek, duduk capek. Jadi kalau ibadah capek ya sukacita aja. Terima berkat Tuhan capek enggak? Terima berkat Tuhan capek mengelolanya, saudara. Nanti saya dekat khotbah sama saudara. Berkat Tuhan itu adalah kepercayaan. Engkau diberkati, engkau akan makin capek untuk mengelola uang ini. Makin capek, kalau nggak dikelola ya habis lagi. Semua itu capek. Maka jangan keluhkan capek. Kalau engkau bilang capek Tuhan, itu yang akan membuat hukum Tuhan itu terasa seperti nggak punya kekuatan mengubahkan hidupmu. Jadi kalau saudara mau berubah, jangan tanya dulu sama Tuhan, Tuhan gimana cara saya berubah? Ubah dulu hidup saudara sesuai dengan cermin Taurat. Itu aja. Percayalah kalau saudara mau berubah sesuai dengan apa kata Alkitab, maka Tuhan akan ubah hidup saudara. Seperti yang saudara inginkan, bahkan melampauinya. Haleluya. Saudara percaya itu? Jadi di dalam hidup kita sudah ada roh Tuhan. Hanya bagaimana saudara kemudian memperkuatnya itu tergantung dari perilaku saudara, ibadah saudara. Berani bayar harga capek, Tuhan akan berkati saudara dengan limpah. Walaupun tidak harus dibuat ukuran tadi ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Kemarin kita nyanyikan itu bersama dengan anak-anak remaja itu ya. Sebentar. Sekali Yesus, ya. Betul. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Yesus yang mempesona hati. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan kita menyadari satu hal. Yesus datang bukan sebagai manusia super. Mungkin kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh film, Yesus gak ada apa-apanya terlihat. Yesus bukan Superman. Yesus bukan Iron Man yang tahan peluru, yang tidak bisa tembus bahkan dengan senjata tajam, dibom pun tidak mempan. Yesus tetap bisa dilukai dan dia terima luka-luka itu. Tapi dia tidak pernah mengeluhkan penderitaannya. Bahkan kelelahannya pun tidak pernah dia beritahu kepada murid-muridnya. Karena dia ingin mengajar supaya kelemahan-kelemahan ini jangan dijadikan alasan seolah-olah ada hambatan besar untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau mau dibawa-bawa, kelemahan kita itu selalu ada aja, saudara. Tapi dari firman Tuhan kita belajar bahwa dalam melakukan kehendak Tuhan ada
saatnya kita menerima pemberian-pemberian Allah. Tapi ada saatnya kita yang memberi dan Allah yang menunggu dari hidupmu apa yang layak Dia terima dari hidup saudara. Haleluya. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku satu kekuatan untuk mendorong hati ini, mendorong hidup ini, mendorong jiwa ini untuk melakukan kehendak Tuhan tanpa pusing dengan kelemahan-kelemahan. Tubuh saya juga lemah, tapi saya tidak ingin menjadikannya alasan. Kehendak Tuhan adalah di atas segala-galanya. Dan siapa yang benar dan setia akan dimahkotai. Itulah tuntutan dari hukum Tuhan. Haleluya. 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 Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Cinta Kau selamanya. Coba saudara renungkan. Pernahkah saudara membayangkan seandainya Yesus tidak datang dan tidak mengatasi kelemahannya untuk melakukan Taurat, maka mungkin hari ini kita tidak akan pernah ada. Bahkan mungkin kita tidak akan pernah tahu apa itu kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita terpelihara saudara, kita sehat. Maka yang perlu adalah ucapan syukur kita, bukan membandingkan dengan orang lain. Pengalaman hidup bisa berbeda-beda, tapi ucapan syukur yang harus sama. Sebab kehilangan kekuatan mengucap syukur berarti kita masih saja mengagungkan kelemahan kita, dan itu mendatangkan maut atas hidup kita. Syukur kepada Yesus, Dia hadir. Dia manusia biasa. Dia juga lemah. Dia bisa berdarah. Dia bisa dibuat sakit. Tapi Dia telah menanggung kelemahan kita supaya kita dapat melakukan kehendak Allah. Cuman itu saja. Jadi berdoalah, Tuhan, dorong hati saya, dorong hidup saya untuk sebanyak mungkin melakukan kehendak-Mu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Ada roh Tuhan di dalam hidup kami. Roh ini telah Engkau berikan
untuk melanjutkan pekerjaan Yesus. Sebab Yesus tidak dapat berlama-lama di dunia ini, tapi roh-Mu tetap dapat tinggal di dalam hidup kami. Sampai Engkau datang kembali, Dia tetap ada di dalam hidup kami. Hanya apakah kami bisa mempergunakannya? Kami bisa bergaul intim dalam ibadah, di dalam doa. Itu yang harus kami usahakan hari-hari ini. Supaya roh-Mu yang ada dalam hidup kami bekerja secara rutin dan maksimal untuk melahirkan kemampuan melakukan kehendak-Mu. Dan ditambahkan lagi dengan kemampuan menghadirkan pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan. Dan pada puncaknya akan mendatangkan kesempurnaan atas iman kami. Tuhan, tolong umat-Mu. Dorong mereka untuk selalu mencintai Tuhan. Walaupun harus dilakukan dengan kelelahan. Tapi di dalam hidup ini hampir semua hal kami lakukan dengan kelelahan kami. Tapi kami tetap bisa. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong jemaat-Mu. Pelihara mereka. Bangkitkan mereka selalu kembali ketika mereka ada di dalam masa-masa kejatuhan. Jangan sampai kami semua memiliki keengganan. Karena kami sudah belajar banyak dari umat-Mu, umat pilihan. Karena mereka enggan, mereka terhukum. Kami ingin menjadi orang-orang yang mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Roh Kudus. Bekerjalah Engkau dengan lebih heran. Bangkitkan semangat bagi kami, dari kami. Kalau Yesus bisa, kami bisa. Karena kelemahan kami sama. Dia bisa, kami bisa. Terima kasih banyak Tuhan. Besertalah dengan umat-Mu dalam keseharian mereka. Besertalah dengan umat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Baik pekerjaan-pekerjaan yang sedang dirintis, pekerjaan-pekerjaan yang sedang digeluti, diperjuangkan. Tuhan, Engkau bela umat-Mu di dalam segala tantangan dan hambatan mereka. Ajar mereka untuk selalu mendahulukan melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan nanti kekuatannya, bahkan mujizat untuk menolongnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, jaminkan ini dalam hidup mereka. Menjadi penolong yang siap sedia memberikan jalan keluar atas segala masalah mereka. Berkatilah anak-anak mereka, berkati seisi rumah mereka, berkati ya Tuhan. Siapapun yang bertemu dengan mereka berkati. Terlebih lagi yang memberkati mereka berkati. Dan kalaupun mereka tidak memberkati kami, ajar kami untuk tetap bisa memberkati mereka. Dengan ucapan-ucapan yang memotivasi. Baik dengan doa-doa yang juga akan menolong hidup mereka. Tidak peduli apakah mereka membalasnya untuk kami atau tidak. Tapi kami belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sertailah kami dalam jalan pulang kami sebentar. Jauh maupun dekat, berkendara maupun berjalan kaki. Tuhan jagai supaya kami tiba di tempat kami dengan selamat dan sukacita dari Tuhan. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan lawati mereka. Yang butuh pertolongan, Tuhan tolong. Terima kasih banyak Tuhan. Persembahan-persembahan umat-Mu Tuhan berkati dengan limpah. Engkau tilik hati mereka. Apa yang mereka buat untuk Tuhan, pasti Tuhan akan kembalikan dengan caranya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian